Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-138. Apa tugas-tugas kewajiban yang pelaksanaannya dituntut dalam hukum yang ketujuh? Jawabannya, tugas-tugas kewajiban yang pelaksanaannya dituntut dalam hukum yang ketujuh ialah kesucian tubuh, roh, cinta, perkataan, dan perbuatan, serta pemeliharaannya dalam diri kita sendiri dan dalam orang lain, lagi pula agar kita mengawasi mata dan semua indera kita, mengendalikan diri, bergaul dengan orang sopan, sederhana dalam hal berpakaian, menikah sejauh kita tidak dapat menguasai diri, saling mencintai dan hidup sebagai suami istri dalam perkawinan, rajin bekerja dalam melaksanakan tugas panggilan, menghindari semua kesempatan, dan melawan godaan untuk berbuat tidak senonoh. Jawaban tersebut dapat dibaca dari 1 Tesalonika 4 ayat 4, Ayub 31 ayat 1, 1 Korintus 7 ayat 34, Kolose 4 ayat 6, 1 Petrus 3 ayat 2, 1 Korintus 7 ayat 2, ayat 35 dan 36, Ayub 31 ayat 1, Kisah Para Rasul 24 ayat 24 sampai 25, Amsal 2 ayat 16 dan ayat 20, 1 Timotius 2 ayat 9, 1 Korintus 7 ayat 2 dan 9, Amsal 5 ayat 19 dan 20, 1 Petrus 3 ayat 7, Amsal 31 ayat 11, ayat 27 dan 28, Amsal 5 ayat 8, dan Kejadian 39 ayat 8 sampai 10. Kewajiban-kewajiban ini perlulah kita perhatikan dengan baik. Dari mulai kita masih dalam kondisi anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, kakek dan nenek, harus tetap menjaga hidup yang suci. Seperti yang Tuhan katakan, firmankan kepada kita, kuduslah kamu karena Allahmu kudus. Kudus berarti dikhususkan untuk Allah seluruh hidup kita. Kudus berarti memisahkan diri dari segala perbuatan cemar, jahat, dan yang menajiskan. Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang kudus? Tentu kita terlebih dahulu telah mengalami pembenaran dari Allah di dalam Kristus oleh Roh Kudus, sehingga kita punya kekuatan dari Allah untuk bertanggung jawab secara bertahap menjalankan hidup yang kudus, yang suci. Seperti kita membersihkan tubuh kita dari kotoran, demikian juga kita setiap hari membersihkan jiwa kita atau roh kita dari segala kecemaran pikiran, dari segala apa yang kita amati, rasakan, lihat, dengar dari dunia ini. Seringkali penggunaan indrawi kita, baik mata, telinga, mulut, rasa, dan apapun itu, 5 indera itu ternyata kita sering atau mungkin berkali-kali jatuh menggunakan semuanya itu bukan untuk hidup suci, tapi hidup sesuai dengan keinginan dunia. Kita harus dengan sungguh-sungguh mematikan dosa yang merusak jiwa kita dan tubuh kita. Dengan cara apa kita mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan cara menyimpan firman Tuhan di dalam hati, merenungkannya, memikirkannya, dan melakukannya setiap hari, seperti kita bisa setiap hari menikmati kebutuhan-kebutuhan jasmania kita. Selain itu, kita juga harus bertindak hati-hati terhadap apa yang kita gunakan pada diri kita, baik itu pakaian, baik itu perkataan, maupun dalam pergaulan kita sehari-hari. Bagi mereka atau kita yang sudah menikah, setialah pada pasangan yang Tuhan sudah berkati dan Tuhan sudah memberikan keturunan atau belum memberikan keturunan atau tidak memberikan keturunan. Tetaplah kita setia pada pasangan kita, karena janji kita kepada Tuhan Allah di hadapan Dia, kita berupaya berjuang tetap setia sampai akhir hidup kita. Karena itu diminta dari kita untuk saling mengoreksi diri dan memperbaiki diri antar pasangan supaya hidup makin kudus, makin suci, berkenan di hati Tuhan. Sejalan dengan itu, kita upayakan tidak
berada pada kondisi yang menganggur atau tidak ada pekerjaan, sehingga kita punya pikiran kesana kemari yang merusak jiwa dan raga kita. Tetapi kalau kita rajin bekerja, apapun pekerjaan yang dapat menghasilkan dan itu adil dan suci, maka pekerjaan itu dapat memberikan kepada kita batasan ataupun pengertian untuk kita tidak melakukan hal-hal yang mencemari tubuh dan jiwa kita. Bekerjalah sekuat tenaga dan berharaplah melalui itu kita mengerjakan dengan baik sehingga kita terhindar dari segala kemungkinan kita tergoda oleh perbuatan yang tidak senonoh itu. Marilah kita terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita, bersandar kepada kasih karunia-Nya, memandang hanya kepada Kristus yang telah mati, bangkit, naik, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan selalu meminta belas kasihan, kekuatan dari Roh Kudus untuk diingatkan pada diri kita hidup yang kudus, suci, dan firman Tuhan yang selalu memberikan kepada kita arahan supaya hidup kudus dan suci. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun kita berada dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita sekalian. Amin.